Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Iris Sufiadila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya dengan ketiga narasumber saya akan memaparkan tentang asal-usul penamaan Desa Bae. Langsung saja kita simak videonya. Kali ini saya bersama narasumber saya, yaitu beliau Bapak Saudi Ali, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Nah, beliau adalah merupakan seorang guru di Madrasah Sanawiyah Khairiyah Bae, juga seorang guru di Madrasah Sanawiyah Ibtidaul Falah. Nah, beliau juga merupakan anggota Syuriah Nahdlatul Ulama Kecamatan Bae. Beliau juga merupakan seorang takmir di Masjid Jami' Nurul Mubin Gilang Bae. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penamaan asal-usul Desa Bae. Singkat waktu, kita langsung saja mendengarkan paparan tentang penamaan asal-usul di Desa Bae ini. Monggo silakan Pak Saudi dijelaskan tentang penamaan Desa Bae. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan ya, yang saya tahu ceritanya orang-orang tua dulu kita. Kenapa? Satu versi sejarah ya, yang saya pernah dengar itu satu. Kenapa dinamakan Desa Bae? Konon ceritanya ketika zaman Sunan Kudus, ya kurang lebih Sunan Kudus ya tahun 1500-an, itu mendapatkan suatu masalah yang problem lah, yang sulit untuk dipecahkan, untuk mencari solusinya. Maka Sunan Kudus itu mengajak para santrinya minta petunjuk, minta solusi dari orang yang dianggap tua, yang pada saat itu adalah Syekh Lutfur, yang makamnya di Bae Pondok RT 4 RW 3, yang di sana itu ada Syekh Lutfur. Sunan Kudus mengatakan, yuk doring-doring Bae pada saat itu yang dianggap tua adalah Syekh Lutfur itu. Jadi maka pada saat itulah Bae dinamakan Desa Bae. Yang kedua, ada versi sejarah mengatakan bahwa yang saya dengar dari orang-orang tua mengatakan bahwa Bae itu berasal dari seorang tokoh penyebar Islam yang konon bernama Mbah Jalmo Subat, atau ada yang mengatakan Mbah Rabu. Beliau itu menyebarkan Islam di lingkungan Desa Bae. Pada saat itu punya kehebatan, punya kelebihan, punya khodam makhluk gaib yang berupa macan gaib lah. Ketika datang sering meraung, berbunyi atau terdengar dengan suara yang kira-kira diucapkan yang baik, maka pada saat itulah dikatakan baik. Itu tentang asal usul Desa Bae. Seperti itu. Untuk asal di Desa Bae itu kan ada duku-duku sendiri kan, ada pondok, benda, kerajaan. Nah, itu seperti apa? Yang saya tahu, saya juga nggak pernah meneliti secara khusus ya. Pondok ada nama-nama duku itu, ada duku pondok, ada duku bendo, ada duku karena kerajaan, dan karena 5 duku ya, berarti 5 RW di sana itu. Konon Bae pondok itu di zaman Belanda itu di belakang rumah Mbah Abu Hasan, yang pada saat itu ketika saya masih kecil tuh seorang tokoh yang memang disegani tokoh disampaikan tokoh spiritual. Saya aku itu dulu saya juga melihat beliau tokoh spiritual Desa Bae, yang belakangnya itu konon ketika zaman Belanda itu ada santrinya banyak, ribuan bahkan.
karena Belanda itu nggak senang dengan perkembangan Islam pada saat itu, karena berkeyakinan bahwa yang sulit untuk ditundukkan orang-orang Indonesia karena orang-orang santri itu akhirnya dibakar, maka larilah santri-santri tersebut. Dan ceritanya puing-puing atau bata-bata merahnya itu masih ada. Dulu ada, memang dulu ada. Ketika saya kecil sering main-main di sana, dulu ada. Nah, itu yang pondok. Ada yang mengatakan pondok itu bukan pondok manusia, tapi pondok makhluk halus. Nah, ini juga cerita ya. Iya. Untuk dibuktikan ya. Barang enggak ya sulit ya. Untuk desa Bendo konon ada pohon yang besar rindang, namanya pohon Bendo. Pohonnya namanya Bendo. Tapi persisnya di mana saya nggak tahu. Mungkin karena dulu begini, orang-orang tempo dulu itu menyebarkan agama Islam itu kan mencari tempat-tempat, misalnya pohon yang besar itu kan di bawahnya kan ada mata air, jadi bisa bertahan hidup karena ada mata air. Mungkin kalau sekarang kan sumber kehidupan atau oasis ya, di pohon Benda itu juga mungkin santri-santrinya penyebar Islam itu di sini kan karena ada mata air itu bisa bertahan hidup, bisa bercocok tanam dan sebagainya. Di Bendo itu, kalau Karang Dawa itu karang itu ya pepohonan, ya, tanah yang ada pohon-pohonnya banyak itu, kalau nggak salah itu dinamakan karang kan. Karang yang karena memanjang di sepanjang jalan Cola atau Muria itu? Muria itu ya. Itu yang memanjang di sebelah utamanya di sebelah timur jalan itu. Kalau dulu nggak ada itu, di sebelah barat jalan nggak ada itu. Timur jalan itu dinamakan Karang Dawa. Karang itu ya sebuah perkarangan, Dawa itu ya panjang. Kalau kerajaan itu ada yang mengatakan kerajaan itu ya asal dari kerajaan, tempat-tempat orang para prihayi lah, para jabat pemerintah, utama pada saat itu adalah zaman Belanda, orang-orang yang prihayi, para pegawai lah. Memang di sana mereka banyak pegawai, ya, maka dinamakan kerajaan. Lalu Karang Sambung ya. Mungkin karena Karang Sambung itu kan desa Mbaya itu kan dibelah dengan sungai besar lah, sungai Belis itu. Nah, kenapa sampai dibelah sungai itu masih termasuk wilayah Mbaya? Ya disambung kan, karangnya disambung dengan Mbaya. Mungkin seperti itu. Jadi disebut Karang Sambung. Ya kan sambung dengan Mbaya. Intinya Mbaya itu sini. Mbaya Pondok. Orang kerajaan, orang Bendo, orang mana tuh? Orang Karang Dawa, ke Karang Sambung itu ya kalau kesini ke Mbaya, bukan ke Pondok. Jadi sini memang Pondok. Memang asalnya kan dari sini kan, tadi nama Mbaya. Ya. Jadi nggak terkenal ke Pondok ya, tapi ke Mbaya. Nah, kali ini saya bersama narasumber saya, beliau adalah Bapak Ridwan. Beliau merupakan seorang modin di Desa Bae Bendo. Betul. Nah, Dukuh Bendo. Dukuh Bendo. Ini saya dengan beliau akan berbincang sedikit mengenai asal-usul penamaan Desa Bae. Nah, bagaimana sih kejelasannya? Kita simak paparan beliau. Nah, jadi gimana nih Pak? Bagaimana bisa tercetus nama Bae atau bisa dinamakan Desa Bae itu? Ada asal-usul historinya seperti apa? Ya, yang namanya sejarah itu kalau yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Seperti anak di Mbak ini belum pernah ditemukan secara tertulis yang dirangkum oleh peneliti terdahulu sehingga dibukukan dalam satu bentuk buku yang
bisa dibaca oleh generasi-generasi disampaikan maksudnya. Kalau yang saya ceritakan akhirnya ya karena tidak ada buku yang bisa saya baca tentang sejarah, akhirnya yang saya ceritakan itu berdasarkan cerita orang tua. Orang tua itu dulu itu emak saya itu, ibu saya itu memang sering cerita kepada saya. Soal cerita yang lain-lain lah, termasuk nama Mbak itu saya sendiri ingat bahwa ketika itu beliau itu cerita bahwa Mbak itu suara dari kalau orang dulu mengatakan itu khodam atau penunggu desa. Penunggu desa itu berupa binatang macan, harimau, entah ini mitos atau tidak, tapi memang sampai saat ini belum ada yang membuktikan keberadaannya. Mungkin karena kenapa kok tidak bisa dibuktikan? Mungkin karena tahap ilmunya atau apa yang sejenis itu belum bisa nyambung, belum ada sinyal terhadap si khodam itu. Cuma sebagai bentuk kalau itu memang ada, itu kan setiap bulan Abed setelah Syawal itu ada bulan Abed, itu memang disampaikan mengadakan acara ritual selamatan sedekah bumi. Jadi sedekah bumi itu memang diperuntukkan untuk berdoa kepada Allah, untuk keselamatan desa ini, dan itu memang ada keterkaitan dengan tempat si macan itu. Karena macan itu kan tempatnya di sebuah kebun di desa Mbak Pondok. Itu yang memiliki kebun itu orangnya orang lain Bendo. Tapi kebunnya di Mbak Pondok terpisah sungai. Dulu kata orang-orang dulu itu kalau selamatan itu kan yang disembelih kambingnya kan memang kambing gede dari dulu sampai sekarang. Cuma perbedaannya itu ya sama-sama kita menyembelih kambing gede. Tetapi perbedaannya itu diagamakan. Jadi yang dulu berbau non agamis, karena dulu itu kepalanya dibawa ke sana, ke tempat sana, didoai di sana, baru dimasak. Kan sekarang tidak seperti itu, karena kita percaya bahwa doa itu punya kekuatan. Tidak harus kepalanya ditaruh di sana, aku berdoa di sana, kan tidak. Sehingga disikapi supaya tidak mengandung unsur-unsur yang banyak penilaian atau tanda kutip. Itu akhirnya disikapi kepala, kaki, hati, dari ekor dari kambing gede itu diberikan yang punya tanah, langsung dimasak. Itu saya sendiri yang terkadang juga ikut memberikan itu, karena itu harimaunya macan ini kok besar, sehingga menurut ibu saya ini jelas saya masih ingat apa yang dikatakan emak itu, aumannya itu mengeluarkan suara baik. Nah itu munculnya akhirnya desanya desa baik. Nah jadi khodamnya sendiri itu milik siapa? Ya memang khodam itu memang harus ada orang yang memilikinya. Nah itu yang memilikinya itu sesepuh desa Mbak yang sampai sekarang pun kita belum menemukan petilasannya. Jadi tanda-tanda keberadaan sesepuh, entah itu peninggalan berupa rumahnya, terus katakan makamnya pun belum menemukan karena ketidaktahuan generasi yang sekarang ini. Tapi di sekitar Majelit banyak makam-makam kuno, tapi tidak tahu si A si B yang dimakamkan di situ, karena itu tidak ada cerita oh ini milik si A, ini milik si B, tidak. Cuma di situ kan menurut cerita kan memang di desa Mbak itu kan ada sesepuh yang namanya Jalmo, ada sesepuh yang namanya Prabu, ada sesepuh yang namanya Eko. Ini nama modern yang tercover nama kuno.
Tapi kenapa kalau itu disebut sesepuh, karena pada waktu ada selamatan itu memang disebut nama itu, disebut dalam Hadrat Fatihah, terutama oleh Pak Yai Sameon Sepuh yang sekarang memangku Masjid Gilang itu tersebut, itu disebut terus tiga tokoh itu, sehingga di situ kemungkinan itu kan memang makamnya berada di sekitar Masjid Gilang. Itu ada yang mengatakan bahwa salah satu sesepuh itu ada yang terletak di Paminongan persis itu. Nah, untuk di Desa Bae sendiri, di sini kan ada 5 duku, seperti Duku Kerajaan, Bendo, Karangdowo, Karangsambung, dan Pondok. Nah, itu bagaimana asal-usulnya, Pak? Nah, sebelum ke situ tadi kan ada saya sebut Masjid Gilang, itu memang masjid kuno yang di Mbae dulu belum ada masjid sebelumnya. Kenapa disebut Masjid Gilang? Di situ ada beberapa versi, karena nama Gilang itu ada yang menyebutkan bahwa itu nama sesepuh desa. Versi, iya, cikal bakal atau asal usul. Ada yang mengatakan bahwa itu sungai, memang itu masjid yang di atas sungai. Sungai itu ada air yang sangat jernih yang banyak, Gilang Gumilang itu, sehingga disebut Mbah Gilang. Masjidnya disebut Masjid Gilang itu. Nah, kalau duku itu kan masing-masing ada cerita sendiri memang. Kita mulai dari Kajan, itu dulu waktu Belanda itu pusat pemerintahan desa, entah atau desa atau apa, katakan waktu Belanda itu kan berada di wilayah paling selatan, yang paling dekat dengan kota. Berada dengan kota di samping jalan utama, jadi disebut kerajaan karena di situ pusat kerajaan. Itu tempatnya orang priayi, sehingga sampai sekarang itu dukunya disebut kerajaan. Dan terbukti juga sekarang pun seluruh perkantoran yang ada di Kecamatan Bae itu ada di situ. Dari tingkat muspika, itu kan muspika kan tingkat kecamatan itu berada di situ. Jadi berderet sampai sekarang pun masih kerajaan, terbukti pusat kerajaan. Kalau boleh dikatakan kerajaan itu pusat kerajaan. Yang Bendo itu pusatnya asalnya dari yang RT 1 sana, selatan Cenderawasih. Itu asalnya dari situ. Karena munculnya Bendo itu di sana itu dari tanah madu. Bapak nggak pada cerita Mbahmu, ya Mas. Dulu itu ada pohon Bendo. Pohon Bendo itu pohon yang besar tinggi, dan di situ memang zaman dulu sebagai pusat sumber air, karena di bawah pohon biasa kan air hujan kan ditahan oleh akar pohon itu, sehingga muncullah sumber mata air. Nah, di situ terus ada pemandiannya, tempat mandi umum, ada pohon bendonya. Nah, setelah ada cerita itu, saya pun tidak ngerti. Saya pernah ke sana mencari pohon bendo, tapi ternyata sudah punah, sudah hancur dimakan usia. Setelah pohonnya hancur, tumbang, ya mata air beliknya itu juga hilang, karena kan sudah tidak ada sumber air. Sampai sekarang pun termasuk salah satu sumber air sungai yang ada di depan Gilang kan itu. Sehingga dari masa ke masa sungai itu kering, tapi sungai kan masih walaupun kering waktu kemarau, dan kalau hujan kan muncul air dari persawahan. Yang ketiga itu ada Duku Pondok, karena menurut yang tahu, yang bisa meraba ilmu itu, pondok itu sampai sekarang kan ada pondok pesantren untuk bangsa yang tidak bisa kita lihat, bangsa jin itu ada sampai sekarang, ada pesantrennya di sekitar tempat sana. Jin juga nyantri gitu. Iya, jin juga nyantri. Yang jin kan sama manusia, dalam arti
dia makhluk yang taklifi. Taklifi itu ya kena hukum seperti manusia. Dia melakukan kebaikan untuk ganjaran, dia melakukan dosa untuk dosa. Dan ajaran pun sama seperti manusia, karena Nabi Muhammad itu diutus ke dunia ini kan untuk dua golongan. Lisakola ini untuk manusia dan untuk jin. Jadi tidak ada nabi dari jin, tidak ada. Aturan agama jin tersendiri tidak ada, sama seperti manusia. Sehingga di situ dikaji di sebuah pesantren di Balai Pondok. Ini yang ngerti terhadap itu yang memang yang punya ilmu yang mumpuni, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Nah, sekarang ada, sehingga duko itu disebut duko pondok, karena ada pondok pesantrennya, tapi tidak bisa kita telusuri mana gedungnya, mana satrinya, apa namanya, kan tidak bisa. Nah, untuk yang keempat Karang Sambung itu kan terpisah oleh Sungai Gelis. Ketika itu sudah disambungkan oleh jembatan yang dibuat oleh kolonial Belanda, akhirnya sepakatlah warga di situ untuk masuk ke Desa Baik. Jadi satu dengan Desa Baik, karena lingkungan ketika itu kan ya masih kecil, tidak seperti sekarang. Jadi satu saja Baik. Nah, karangnya disambung jenak dukuh Karang Sambung. Yang kelima Karang Dawu di sebelah timur jalan utama. Itu dulu rumahnya itu hanya di pinggir jalan berderet ke utara, memanjang, tidak ke timur tapi memanjang. Karangnya panjang sehingga disebut Coro Jowo Karang dulu. Selesai ya. Kesempatan kali ini saya berada di Balai Desa Baik bersama dengan narasumber saya, yaitu beliau Bapak Zamroni. Beliau akan memaparkan bagaimana cerita nama asal-usul Desa Baik. Berikut penjelasan dari Pak Zamroni. Mohon Pak diperkenalkan dulu. Nama Ahmad Yaroni, Jabatan Kasih Kesejahteraan Desa Baik. Untuk asal-usul nama Desa Baik itu ada dua versi. Satu itu seorang ulama yang disepuh, dan itu terkenal dengan nama suci. Kalau untuk orang yang sepuh dan baik maupun masih baik. Yang kedua itu ada peliharaan harimau, dan itu sering berkeliling Desa Baik. Jadi kalau orang dulu kan manggil macan itu sebutan macan itu baik, simbahi. Jadi itu artinya simbahi itu bisa orang dihormati. Yang punya macan itu bilang Terkenalnya kan Mbak Brenda karena mungkin di kawasan Gila. Dan sekarang itu dekat masjid mungkin Gila. jadi rumah bilang kawasannya bilang gitu. Itu untuk asal-usul. Untuk penamaan di dukuh, kan di Baik ada 5 dukuh, ada Desa Pondok, Sambung, Jawa, dan Krajen itu. Kalau untuk penamaan duku-duku untuk kerajaan itu kan dulu mulai zaman Belanda itu sudah tempat pemerintahan atau sulit juga sering disebut kerajaan. Jadi penyebutan kerajaan kan gitu. Untuk RW 2 atau bendo itu karena dulu banyak pohon bendo. Jadi sekarang ya hampir sama dengan keluar atau syukur. Di bentuknya benda. Nama pohonnya benda. Kalau untuk RW 3 Pondok itu kan dulu itu ada keagamaan. Sekarang makamnya ada makam Syabul Gopur. Jadi kemudian itu ada pondok pesantren dinamakan Dukuh Pondok. Untuk RW 4 Karang Sambung, karena itu dulu kan tidak masuk wilayah Desa Baik, tapi bergabung menjadi wilayah Desa Baik. Jadi itu terpisah dengan Sungai Gelis. Jadi masukkan Karang Sambung. Karena nyambung dengan Desa Baik. So Karang Dawa itu ada pekarangan rumahnya jajarnya memanjang dengan jalan Tebus Solo. Karang Dawa atau pekarangan panjang kalau bahasa Indonesia-nya. Terima kasih Pak Zamroni atas waktunya dan ilmunya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dari paparan ketiga narasumber tadi, yaitu dari Modin, Sesepuh, dan juga perangkat desa Bae, dapat diambil kesimpulan bahwa asal-usul penamaan desa Bae ada beberapa versi. Versi yang pertama yaitu pada zaman Sunan Kudus kurang lebih 1500-an mendapatkan suatu masalah, yaitu masalah yang sulit dipecahkan. Kemudian Sunan Kudus mengajak para santrinya untuk meminta petunjuk kepada orang yang lebih tua, yang pada saat itu adalah Syekh Ghafur. Sunan Kudus mengatakan kepada santri-santrinya itu, "Yuk doreng bae." Bae pada saat itu adalah Syekh Ghafur. Versi selanjutnya yaitu dikatakan bahwa Bae berasal dari tokoh penyebar Islam yang bernama Mbah Jalmo Supat, yang memiliki khodam berupa macan goib yang suara aumannya adalah Bae. Nah, yang ketiga, pada saat itu konon pada zaman dahulu Mbah Gilang merupakan tokoh yang berpengaruh sehingga banyak dikunjungi orang dari luar wilayah desa Bae, dan jika orang tersebut ditanya mau kemana atau dari mana, mereka menjawab rumahnya Simbae. Nah, seperti itulah asal-usul penamaan dari desa Bae. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.